Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi di YouTube channel aku, Ayulian. Ini adalah video perjalanan aku ke Turki part 2. Kalau kalian belum lihat, untuk part pertamanya ada di video sebelumnya ya. Ini kita lagi city tour ke underground city atau kota bawah tanah seperti di dalam gua gitu ya. Tapi tetap ada dapur, ada ruangan-ruangan lainnya gitu lengkap ya. Dan ini kita lagi dijelasin oleh tour guide kita, Mr. Mustafa. Setelah city tour seharian, kita baru sampai penginapan. Ini di Kapadokia. Jadi memang di sini tuh penginapannya itu seperti cave-cave gini ya. Lucu sih, ini pengalaman baru banget buat aku karena baru pertama kali nginep di hotel yang seperti ini. Dan ini di dalam kamar aku iseng sih, ini tuh record buat status WhatsApp ya. Jadi memang videonya tuh nggak landscape. Jadi ini di dalam kamarnya seperti ini, kayak underground gitu, kayak di bawah tanah. Ada bednya 2. Sebenarnya aku tuh dapat 2 kamar, tapi nggak mungkin dong terpisah sama anak-anak ya. Jadi ini kita bareng-bareng. Untungnya kasurnya tuh luas. Dan ini paginya kita mau sarapan, bener-bener dingin banget, tangannya tuh beku banget. Kita kebagian di seberang ya, di cave. Jadi ada 2 bangunan gitu, kita di seberangnya. Nah ini aku tuh sengaja banget mau record, mau tunjukin sama kalian gimana sih suasana di sini. Kalau pagi ini tuh sebenarnya udah pagi, cuma masih gelap gitu. Nah kita mau sarapan di atas itu tuh yang ada banyak lampu-lampunya, dan kita harus menaiki anak tangga yang lumayan dengan suhu yang minus ya, kalau malam tuh sampai minus, dan ini tuh sekitar 6 derajat gitu ya, dingin banget sampai beku banget tangannya ya. Jadi aku tuh bela-belain banget nih copot sarung tangan buat record ini. Nah ini kita nyebrang dulu karena kita kebagian di seberangnya, dan teman-teman kita tuh kebanyakan ada di bangunan yang ini penginapannya. Yuk ikutin terus video aku ya, kita room tour nih gimana ya penginapan di Kapadokia. Ini kita tuh bawa bebawaan ya, karena memang abis makan tuh kita langsung dijemput oleh bisnya untuk keliling-keliling lagi. Kebetulan hari ini tuh ada sebagian teman-teman yang sedang naik balon udara dan juga jeep, safari jeep gitu ya. Ini dari atasnya tuh bagus banget langitnya. Ini udah pagi sekitar jam 6 gitu ya kalau nggak salah. Udah pagi banget tapi gelap ya. Kalau di Turki itu langitnya tuh pagi-pagi juga masih gelap gitu. Nah kita udah sampai restonya, itu sampai berembun ya saking dinginnya. Jadi ini tuh kayak sederhana banget ya ininya. Cuma memang di sini tuh penginapannya tuh modelnya gini-gini semua gitu. Jadi memang meskipun sederhana tapi makanannya worth it lah ya, masih bisa dimakan. Nah ini tuh ada banyak pilihan untuk perkeju-kejuan, terus juga ada makanan khas Turkinya ya, kalau kita bilang sih kayak jajanan pasarnya gitu ya. Di Turki tuh identik makanannya tuh manis banget ya, sampai giung gitu makannya, tapi selama masih ada telur aku dan anak-anak aman sih. Jadi buat kalian yang mau ke Turki, aku saranin bawa sambal saset atau paling nggak bon cabe lah ya. Karena di sini tuh makanannya nggak ada yang pedas sama sekali, nggak ada yang digoreng-goreng karena dia tuh kayaknya tuh pakai oven atau air fryer ya. Sehat banget sih di sini menurut aku, karena makanan pembuka sudah pasti ada salad, terus juga proteinnya tuh banyak banget ya kalau kita dikasih porsian. Kalau ini kan kita ambil sendiri. Tapi anak-anak alhamdulillah masih lahap-lahap aja sih dengan makanan khasnya Turki. Nah ini dari penginapan kita bisa kelihatan tuh balon udara yang udah pada naik ke atas, seru banget sih ngeliatinnya.
Kemarin tuh kita nggak naik balon udara karena kakak nggak mau, takut, karena dia lihat dulu di YouTube sebelum berangkat itu kan karena ada apinya gitu ya, jadi kakak tuh takut ada api di atas kepalanya. Jadi kita mutusin ya sudah deh, yang penting memang niatnya ke Turki ini adalah anak-anak mau main salju, jadi ya udah difokuskan ke RCS aja. Nah ini kita mau jemput teman-teman kita yang lagi naik balon udara, tapi kita juga bisa sambil nikmatin ya di sepanjang jalan ini balon udaranya masih pada di atas nih, seru banget sih. Aku nih kasih ya video dari teman aku yang naik balon udara. Ini seru sih, cuma kalau anak-anak takut ya nggak bisa dipaksain juga ya, nggak mungkin dong bunda sama papahnya aja yang naik gitu. Jadi kalau mau naik balon udara ini nanti kita tuh dijemput pagi-pagi banget sebelum subuh untuk menaiki balon udara, karena memang balon udara ini harus melihat ya anginnya itu seperti apa. Kalau misalnya pada hari H anginnya itu nggak baik, nggak bagus, jadi balon udaranya tidak bisa naik teman-teman. Dan biayanya juga lumayan ya, karena kita bayarnya itu harus menyiapkan uang dolar. Di dalam satu kloter aku ada 2 pasang yang ikut untuk balon udara ini ya, alhamdulillahnya. Jadi kloter kita punya video untuk balon udara tersebut karena dilarang masuk ke area penerbangan balon udara. Jadi benar-benar steril ya, tidak ada yang bisa merecord kalau memang bukan pesertanya. Dan ini video setelah mereka mendarat. Ini bukan minuman-minuman keras ya teman-teman, tapi memang ini tuh minuman khas Turki. Kayak mungkin kalau kita di sini tuh kayak seperti sirup aja sih untuk mereka-mereka yang sudah mendarat dengan selamat gitu. Seru-seruan aja sih sebenarnya ya. Oke, setelah itu kita mengunjungi seperti biasa ya toko-toko yang wajib dikunjungi di Turki. Jadi kayak kita lah kalau misalnya jalan-jalan kan mungkin ada toko-toko yang sudah kerjasama dengan travel, jadi memang kita harus mengunjungi. Nah ini tuh toko-tokonya itu banyak sih yang kita kunjungin, salah satunya itu. Dan ini video kita mau makan siang sebelum ke Gunung Salju. Ini adik Lendre udah semangat banget ke gunung, tapi harus isi perut dulu. Alhamdulillah kita tetap dikasih makan pagi, siang, sore. Jadi kalau misalnya memang tidak lagi di hotel, seluruh makanan itu sudah ditanggung oleh travel ketika kita makan-makan di luar. Dan ini kita mau makan apa lagi ya, ikutin terus videonya teman-teman. Ini nama restonya seperti nama orang Indonesia ya. Tapi kita lihat, nah ini tuh restonya juga masih sama ya, kayak cave-cave gitu, kayak rumah bawah tanah. Jadi kita harus ke bawah gitu ya. Tuh ini lucu sih, apa ya, aku seneng sih sama bangunan-bangunan mereka ya yang ada di Kapadokia ini. Dan ini kita mau makan bareng-bareng satu kloter, jadi biasanya mejanya itu sudah disiapkan. Dan tiba-tiba di saat kita mau makan, loh kok mati? Biasanya kalau di Indonesia kan, oh ada yang ulang tahun nih. Ternyata memang penyajian di resto ini tuh seperti ini ya. Jadi ada seperti sedikit atraksinya untuk bakar ayam sebenarnya nih. Mereka nih lagi kayak bakar ayam gitu, jadi lampunya dimatikan. Nah ini ya seru banget, dingin-dingin di luar, terus kita makan yang hangat-hangat. Ini setelah makan di perjalanan menuju RCS, gunung saljunya itu kita kedapatan di RCS. Bisa, sebenarnya kalau di Turki tuh ada yang ke RCS, ada yang satu lagi tuh ke gunung salju, apa ya aku lupa. Tapi kita dapatnya di RCS ini.
Ini udah mulai kelihatan ya salju-saljunya, anak-anak super excited banget. Dan ini kita udah sampai di parkirannya RJS. Cukup rame ya hari ini, yang pada mau main jet ski atau mau cuma main-main salju aja. Ini kita beli tiket dulu buat naik kereta gantungnya, karena di RCS itu kita harus naik kereta gantung untuk bisa sampai puncaknya RCS. Bisa kalau orang-orang tuh ada yang mau main jet ski atau kita mau main di puncaknya aja gitu ya, biar saljunya tuh lebih banyak dan lebih dingin pastinya ya kalau di atas. Ini antriannya lumayan panjang tapi cepet sih, nggak yang lama. Dan di sini tuh ketemu orang Indonesia banyak banget. Ini koko-koko dari Surabaya, jadi ngomongnya tetap Jawa ya. Jadi ini antriannya dan kita sudah mau masuk ke kereta gantungnya. Di sini kita mencar-mencar ya satu kloter itu. Jadi ini aku cuman sama ada temen satu kloter juga, masih muda-muda. Jadi kita bisa satu kereta gantung gini. Seru banget pemandangannya, alhamdulillah. Luar biasa banget ya, bisa menginjakan kaki di salju. Ini salah satu impian suamiku. Makanya kenapa umroh kali ini pilihnya umroh yang plus ke Turki. Dan alhamdulillahnya pada saat musim salju. Ini anak-anak happy banget. Mudah-mudahan sehat terus. Aku selalu berdoa seperti itu ya, karena anak-anak itu baru selesai dirawat ya beberapa bulan sebelum berangkat umroh. Aku nggak banyak record di sini, bener-bener menikmati banget. Dan juga memang tangannya dingin banget karena aku harus copot sarung tanganku. Lihat nih anak aku tidur-tiduran kayak gini sampai sarung tangannya basah, ya ampun. Aku udah takut banget dia itu sesek nafasnya, udah bawa-bawa alat uap. Tapi alhamdulillah sehat walafiat sampai nanti ke Mekah. Mereka kuat-kuat banget sih, alhamdulillah. Jadi ini adalah gunung salju terbaik untuk mereka para pemain jet ski. Lintasannya tuh bener-bener panjang gitu. Dan ini anak aku, ya ampun, bener-bener itu padahal dingin banget sampai tangan aku tuh beku sebeku-bekunya, tapi dia mainan seperti es serut. Ini pemandangannya karena kita udah gak kuat banget dingin, jadi kita memutuskan untuk ke cafe dulu untuk ngopi-ngopi atau minum coklat hangat, biar menghangatkan badan juga sambil menikmatin pemandangan yang indah ini. Masya Allah. Saatnya turun ke bawah lagi karena tiketnya itu udah sekaligus pulang pergi ya, jadi bebas mau kapanpun, mau berapa jam pun kalian di atas ya, itu bebas. Nah ini tuh di bawah udah mulai agak-agak gelap karena sudah sore. Sebetulnya ini tuh kita udah ditunggu ya sama teman-teman yang lain, tapi namanya anak-anak, kebetulan di kloter aku tuh nggak ada yang bawa anak-anak kecuali aku. Jadi ya gimana ya, anak-anak ketemu salju nggak bisa banget dibilang ayo udahan, mereka tetap kesana kemari gitu ya. Dan ini tuh udah pada foto-foto bareng kloter aku, dia malah nyewa dong kayak gituan ya buat main sebentar doang, padahal sayang banget ya. Ini perjalanan kita pulang, kita menginap 2 malam di penginapan yang aku sudah record sebelumnya ya. Dan ini sebenarnya malam atau hari terakhir, jadi harus check out. Ini semua barang-barang sudah dikeluarin dari kamar yang kita gunakan, tapi aku mau spill satu kamar yang tidak aku gunakan biar kalian bisa lihat bagaimana dalamnya. Kalau kemarin kan spillnya tuh cuma video-video ngasal ya aku pada saat lagi tidur. Nah ini kamarnya seperti ini, jadi ada 2 bed, terus ada kamar mandi, airnya hangat ya alhamdulillah. Terus bangunannya tuh seperti ini ya, sebenarnya sederhana gitu, cuma alhamdulillahnya bersih. Dan ini pengalaman pertama
kita menginap seperti di gua-gua gitu ya. Dan anak aku tuh katanya salfok sama lampu yang menurut dia lampunya indah banget kayak balon udara katanya. Lampunya seperti ini. Nah, ini kita sudah disediakan sama seperti biasanya ya, ada kopi, teh, gula, terus ada air putih juga, gelasnya. Dan di sini bedanya ada untuk kaca ya, untuk mungkin pakai make up gitu. Dan di Turki itu bagus banget untuk karpetnya ya, cuman memang harganya sepadan lah ya. Ini kita mau sarapan lagi, jadi aku mau record. Kalau kemarin kan masih gelap, nah ini udah mulai agak terang. Nah kayak gini nih penampakan restoran yang kemarin ya teman-teman, lucu, aku senang banget. Dan di sini banyak banget kucing yang gemoy, jadi anak-anak itu salfok banget sama kucing, ngasih makan kucing. Jadi kucingnya tuh doyan banget keju. Pantesan gemoy ya. Ini kita udah mau siap-siap mau keluar dari kamar, check out. Terus setelah perjalanan ini kita ke kerajinan keramik, tapi sayang banget nggak bisa di record ya, nggak boleh. Lanjut lagi, ini di pemberhentian kedua, ini kita makan siang sekaligus sholat dulu. Di sini makanannya lumayan enak ya, enak banget malah karena udah lama banget kayak nggak makan chicken gitu. Alhamdulillah menunya kayak chicken wings gitu sih rasanya, dan enak banget. Ini habis, biasanya tuh kayak ayamnya tuh nggak ada rasanya. Dan nasinya aku suka sih kalau di Turki, nasinya tuh kayak nasi ketan. Ini anak-anak tuh alhamdulillah suka, tuh bisa dilihat ya, ada kentang, ada nasi, gimana tuh. Ada roti juga sebagai makanan pembuka. Oke, lanjut terus ya, perjalanannya masih panjang nih. Ini setelah makan, di belakang restonya itu ada satellite gitu ya. Ini gerimis sih dikit, cuma tidak mengurungkan kita untuk foto bersama. Udah sampai di Taksim, kita dapat hotelnya di sini, dapat 2 kamar lagi. Pokoknya di Turki ini, selama perjalanan di Turki kita dapat selalu 2 hotel. Nah ini dalamnya seperti ini ya, nggak luas tapi alhamdulillah enak. Jadi kamarnya sudah kembali seperti biasa ya, hotel-hotel pada umumnya. Ada pakai kaos kaki dingin nak? Dan ini hotel kita di Bursa, jadi memang setiap kota kita cobain satu hotel gitu ya. Lumayan pegel buat ibu-ibunya karena harus packing terus tiap malam gitu kan, city tour pulang malam, terus tengah malam harus bongkar packingan. Karena ada aja dong yang oleh-oleh lah apalah gitu ya. Dan baju-baju kita nih biasanya banyaknya di vakum karena bajunya tuh benar-benar tebal. Ini enak banget nih hotelnya, dapat 2 kamar juga seperti biasa, depan-depanan. Tapi ya sayang banget ya, kamarnya nggak pernah ditempatin. Ini kita lagi di Selat Bosporus. Maaf banget aku tuh sampai lupa ya hari keberapanya. Jadi benar-benar aku masukin aja video yang aku record ya. Pokoknya selama di Turki itu kurang lebih 6 hari ya aku. Ini kita mau naik dulu si kapalnya. Benar-benar pusing sih pas awal-awal. Tapi sayangnya pas kesini itu cuacanya lagi mendung. Jadi sekitarnya itu banyak seperti kayak kabut-kabut gitu. Nggak bisa lihat dengan jelas. Tapi alhamdulillah seru sih, anak-anak seneng banget. Cuma anginnya kenceng banget, nggak kuat. Dan ini mama-mama lagi happy-happyan lah ya. Terus kita tuh karena dingin banget ya di sini, Lendra akhirnya pesen pop mie. Dan aduh nggak kuat, lama-lama akhirnya ya udah deh masuk ke dalam decknya gitu biar nggak kena angin banget. Ini benar-benar anginnya kenceng banget. Lendra juga harus kita tutupin ya, takutnya masuk angin. Jadi kayak cewek ini.
Lanjut, toko yang kita kunjungin ini adalah toko yang menjual jaket-jaket kulit atau tas apapun lah ya dari kulit. Dan ini tuh pesertanya dari teman kloter kita untuk bisa jadi model ya. Seru sih ini. Nah, kalau ini adalah model aslinya ya. Ini langsung dari Turki. Nah, banyak-banyak deh ya, Bu. Salat tobat. Karena habis ini kita mau umroh dan bapak-bapaknya juga ya, karena benar-benar ya cewek-cewek di sini tuh wow, bisa dilihat ya. Kayak boneka Barbie kalau kataku. Tinggi, putih, mukanya tuh nggak dempulan gitu ya, Masya Allah. Dan ini pemberhentian selanjutnya, makan siang dulu. Lihat ya Bu, ada nasi goreng, nasi putih. Lauknya ada 2 macam, ada salad-salad juga, ada roti-roti juga. Gimana coba ya, kita nggak sehat banget di Turki ya kan? Alhamdulillah berat badannya nggak naik nih aku di sini. Padahal makan mulu kan. Terus ini kita mau jalan-jalan, habis dikasih makan dibakar. Nah, jalannya tuh lumayan cukup jauh dan bolak-balik ya, karena bis tidak bisa masuk. Ini karena dingin banget, makan jagung lagi anak-anak. Jajan-jajan dulu. Nah, ini kita mau mengunjungi Hagia Sophia dan beberapa masjid di sekitarnya. Bagus banget masjidnya dan pemandangan sekitarnya ya. Aku seneng banget di sini tuh. Bagus banget kan? Masya Allah. Hagia Sophia ini antrinya panjang banget. Jadi pada saat sholat zuhur ya, kebetulan kakak Ayla yang masuk ke Hagia Sophianya karena Lendra lagi rewel pas itu. Jadi kakak Ayla aja yang antri dan tahu di dalamnya itu sebagus apa. Aku tunggu kakak Ayla di luar bareng sama Lendra sama papahnya gitu. Dan ini roti khasnya Turki, tapi aku nggak beli karena udah cobain di hotel apa gitu kan ada. Aku penasaran banget, terus aku cobain, keras dong. Aku nggak suka teksturnya, jadi aku nggak beli di situ. Cuma orang-orang ada sih yang beli karena memang penasaran ya. Karena aku udah coba ya sudahlah gitu. Cuma record aja. Dan di sini tuh apa ya, nyaman gitu loh, adem gitu meskipun rame kayak gini, cuma kayak gak crowded aja gitu. Nah, ini tuh kita jalannya lumayan banyak banget, tapi alhamdulillah anak-anak gak ada yang minta gendong sih ya. Ini kita mau menuju bis lagi, tuh ada kereta di tengah jalan gini, lucu banget ya. Di Indonesia ada kayak gini, seru kayaknya. Ini hari terakhir kita sebelum perjalanan ke bandara, ke museum ini. Aku nggak turun, aku tunggu di bis karena kaki aku kayak udah capek banget gitu ya. Ini anak-anak sama papahnya aja sih yang turun. Jadi ini ada museum besar gitu, ada makam di dalamnya yang terkenal banget. Jadi aku kayak kurang suka destinasi ini, jadi aku memutuskan untuk tunggu di bis aja ya. Nah, ini makamnya dijaga ya oleh penjaganya. Itu penjaganya kayak patung ya, padahal orang. Ini makamnya besar banget. Jadi katanya tuh
apa ya, jenazahnya itu tidak bisa diterima oleh bumi gitulah ceritanya. Dan ini ada seperti kayak upacaranya gitu. Maaf banget ya teman-teman, aku nggak ada record pada saat di Taksim Square. Di sana itu seperti pasar untuk pusat oleh-oleh, harganya lebih murah. Jadi kalau kalian ke Turki dan mau beli oleh-oleh, kalian bisa beli oleh-oleh di sana. Aku nggak record karena handphone aku lowbat banget dan aku nggak berani keluarin handphone karena katanya banyak copet ya. Jadi di sana tuh aku beli banyak-banyak coklat untuk oleh-oleh dan oleh-oleh yang lainnya. Kita dikasih waktu di sana beberapa jam untuk belanja. Setelah itu kita bisa langsung menuju airport, akan ke Mekah dulu ya. Jadi perjalanan aku di Turki ditutup dengan video ini dulu ya teman-teman. Nanti bisa lanjut di video berikutnya adalah perjalanan umroh kita insya Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe ya. Thank you.